Kadang kita tidak mau melihat orang lain maju, sehingga ketika ada orang lain yang datang untuk menolong sesama yang mengalami kesulitan, yang susah, ketika ada orang datang memberikan jalan keluar, solusi, dengan cara-cara sederhana yang berdampak, kita mulai mengatakan dia sesat dan sebagainya. Padahal belum tentu, dan kita tidak punya hak untuk menjustis. Kadang kita tidak mampu, kita tidak bisa, tapi kita menyerang orang lain. Salam jumpa kembali, salam satu Indonesia. Sekali lagi, kita berbeda-beda, tapi satu. Hari ini saya mau sharing sedikit. Banyak orang menyerang sesama, khususnya orang-orang yang bergerak di dunia per-YouTubean, ya, konten kreator. Mereka saling menyerang. Ternyata setelah ada keluhan-keluhan dari teman-teman, dari senior-senior, bagaimana mereka diserang, mereka dikatakan sesat dan sebagainya. Ternyata saya sudah dari lama mendengar hal-hal seperti ini ya. Tapi yang saya dengar itu di kalangan tokoh-tokoh agama. Di kalangan tokoh-tokoh agama saya sempat mengikuti baik sesama agama, sesama aliran maupun beda agama. Banyak di kalangan kami juga sesama agama, mereka saling menyerang. Pihak satu mengatakan pihak sebelah itu sesat, orang yang satu mengatakan orang yang sebelah sesat. Jadi saya kadang-kadang berpikir, orang-orang ini mereka adalah tokoh-tokoh agama, aktivis-aktivis agama, tetapi mereka saling menyerang dan mereka punya channel. Ternyata mereka punya kepentingan. Jadi saudara, saya sebagai orang awam, orang biasa, orang sederhana, saya hanya heran. Berarti secara tidak langsung dalam tanda kutip kita sudah bukan menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, tapi kita sudah menjadi hamba channel. Karena sudah kehabisan materi. Ya, kadang-kadang seorang konten kreator, YouTubers, kalau sudah kehabisan materi, bingunglah dia. Padahal kalau tokoh agama, pasti dia tidak akan kehabisan materi karena dia selalu dapat hal-hal baru. Bahkan di sekitarnya bisa jadi materi. Kebaikan-kebaikan, motivasi, dorongan bisa jadi materi, itu tidak akan habis-habis. Kenapa kita kalah sebagai tokoh-tokoh agama kalah dari adik-adik kita, YouTubers yang lawak, YouTubers tutorial. Mereka setiap hari selalu berpikir bagaimana mencerdaskan anak bangsa, bagaimana berkreasi, bagaimana menghibur. Mereka selalu berkreasi dan tidak habis-habis mereka berkreasi. Ada juga yang buat tutorial, dan itu tidak habis-habis. Dan wow, tutorial dari barang-barang yang sederhana. Kita harus belajar dari mereka. Mereka begitu sederhana, tapi mereka terus berkreasi. Kita ketika kehabisan ide, kita mulai saling serang, saling menyerang, menyudutkan yang satu, itu sesat, ini sesat. Jadi kita secara tidak langsung, dalam tanda kutip, kita sudah menjadi hamba channel. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk dapat menolong banyak orang. Nah, ternyata saya sudah amati lama di kalangan tokoh-tokoh agama, kalau di kalangan politisi maupun entertainment, artis-artis itu sudah biasa. Tapi ini sempat tahun-tahun kemarin menyerang tokoh-tokoh agama. Dan sekarang saya lihat juga sudah menyerang ke kreator-kreator, atau sesama konten kreator, khususnya channelnya bergerak di bagian tutorial YouTubers pemula, cara bagaimana bergerak di dunia per-YouTubean. Khusus channel mereka bergerak untuk membahas tentang dunia per-YouTubean dan sebagainya. Mereka sudah mulai sampai di satu tahap saling menyerang. Sampai saya tanda tanya, jangan sampai mereka kehabisan materi karena sudah lama ngomong. Akhirnya mereka sampai saling menyerang dan
dikatakan si A itu sesat, si B sesat. Ya, kemarin Bang Blians tutorial juga mengalami itu, dikatakan sesat, dikatakan sesat, dikatakan sesat. Padahal belum tentu dia katakan orang yang menyerang dia sesat. Ya, cara kalian pakai cara kalian. Dia punya cara tersendiri. Dan dia juga pakai untuk menolong orang lain. Dan banyak orang juga yang ketika mengikuti apa yang disampaikan, diajarkan, dan mereka sendiri katakan bahwa mereka berhasil, ada peningkatan. Oleh sebab itu kita tidak punya hak untuk menghakimi, menjustis orang, ya, katakan sesat. Ini sudah masuk. Ternyata kita semua yang masuk dalam dunia per-YouTubean. Kalau kita tidak kuat, bahkan kalau kita tidak minta supaya setiap hari diperbarui iman kita, maka kita bisa saling menyerang. Bisa dikatakan si A sesat dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Mari kita sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar. Satu dengan yang lain, satu punya kelebihan, menutupi kekurangan yang lain. Iya. Jadi, apalagi kalau orang itu dia punya tujuan untuk menolong orang-orang lemah, orang-orang yang putus asa, orang-orang hilang harapan. Banyak YouTuber-YouTuber Indonesia, baik YouTuber kecil, YouTuber besar, yang punya skill, punya keahlian, hanya mereka kalah di peralatan atau kalah nama dan sebagainya. Iya. Atau mereka juga tidak tahu cara-cara. Lalu beberapa teman-teman kita memberitahukan cara. Mungkin ada yang memberitahukan cara itu, cara untuk bergerak di YouTube, tapi YouTuber pemula tidak bisa menangkap atau menangkap setengah. Ada yang menyampaikan simpel, sederhana, dan ketika para YouTubers pemula ikut, mereka bisa tangkap dan bisa melakukan dengan maksimal. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi, karena bisa jadi yang teman kita sampaikan itu pesannya bisa menolong orang lain. Ya, asalkan kita mau rendah hati satu dengan yang lain, pasti indah. Ya, untuk apa kita ribut-ribut? Ya, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Banyak juga yang YouTuber-YouTuber yang mengalami jalan buntu sehingga ditolong oleh beberapa teman-teman kita. Iya, mari kita saling mendukung. Jangan kita sendiri yang mau berhasil dan orang lain kita tekan atau orang lain kita persulit dengan berbagai iming-iming, dengan berbagai cara-cara. Lalu ada orang yang datang dengan ketulusan untuk membantu, lalu kita mulai menyudutkan dia. Tidak boleh. Mari kita bergandengan tangan. Kita satu Indonesia. Oke, dari Indonesia bagian timur, saya ucapkan terima kasih. Terus kuat dan terus bergandengan tangan. Salam satu Indonesia.